Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan juga kisah Maryam dalam surat Maryam dari ayat ke-16 dan seterusnya. Silakan buka surat Maryam surat 19 ayat ke-16 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad, ya. Kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Allah suruh Nabi ceritakan kisah ini. Kita dengar kisah ini, kita ingin tahu faedahnya apa, ya. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Tatkala Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Jadi Maryam setelah dia dewasa, dia lebih konsentrasi untuk beribadah lagi. Dia menjauhkan diri, menjauh dari keramaian masyarakat. Orang-orang kenal Maryam. Maryam ini anaknya Imran. Imran dulu orang yang sangat soleh, ya. Maka kemudian Maryam menjauh dan dia ingin konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari perkampungan, dia menjauh, ya. Kemudian kata Allah, "Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana." Kemudian dia membuat tabir, hijab melindungi mereka agar dia konsentrasi. Jadi enggak ada yang ganggu dia. Dia buat tabir, ya. Kata Allah, Allah uji dia, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka kami pun ngirim kepada Maryam ruhan, itu malaikat Jibril datang. Fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan. Ini godaan besar bagi Maryam. Ada laki tampan ketemu dengan dia. Kemudian tatkala laki tampan tiba-tiba tersebut muncul di hadapan Maryam, Maryam mengira ini laki jahat, ingin berbuat buruk kepada dirinya. Maka Maryam berkata, "Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Ya, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu kalau kau benar-benar bertakwa. Jadi Maryam melakukan dua hal agar dia terhindar dari godaan lelaki. Pertama dia mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu." Yang paling penting ini, berlindung kepada Allah, ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia mengatakan, "Ittaqillah, wahai si fulan, wahai sang lelaki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia ingatkan lelaki tersebut, ya. Jadi ini Allah sampaikan hal ini untuk menjelaskan bahwa Maryam benar-benar suci, ya. Dia menjauh karena beribadah kepada Allah. Ada laki-laki datang tampan, datang menggodanya, dia berlindung dan dia mengingatkan laki tersebut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dia bermaksiat tidak ada yang lihat, tapi dia mengingatkan laki tersebut, "Ittaqillah, hati-hatilah engkau." Kemudian ternyata itu adalah malaikat Jibril. Lelaki yang sangat tampan tersebut malaikat Jibril. Maka dia mengatakan, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu untuk mengabarkan kepada engkau, ya, bahwasanya kau akan punya anak, seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam berkata, "Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya." Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki pun? Tidak ada lelaki yang pernah menyentuhku dan aku bukanlah wanita pezina. Karena anak tidak mungkin muncul kecuali dari dua jalan. Pertama menikah disentuh oleh laki, yang kedua tuh wanita tanpa pernikahan, yaitu dengan perzinahan. Kalau enggak dengan pernikahan, dengan perzinahan, dan saya bukan dua-duanya, bagaimana saya bisa punya anak? Kata Maryam. Kata Jibril alaihissalam, "Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin." Demikianlah kata Rabbmu, itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bilang apapun, fayakun, gampang bagi Allah. Adam saja tanpa ayah tanpa ibu, ya, bisa muncul tanpa ayah tanpa ibu, ya. Kemudian kata Allah, "Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna." Kami akan jadikan anakmu Isa sebagai tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Wa kana amran maqdiyya. Ini perkara yang tidak bisa dihindari, sudah diputuskan wahai Maryam. Maryam merasakan ini tugas yang sangat berat. Maka hamillah dia, ya. Jibril meniupkan, ya, dari ruh yang Allah ciptakan masuk ke dalam rahim Maryam. Kata Allah, "Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya." Maka dia pun hamil. Ini berat, antum bayangkan bagaimana ujian Maryam. Maryam ini wanita yang soleha, terkenal suci, masyhur di kalangan masyarakat, wanita yang soleha. Bapaknya dulu pemimpin para ustadz istilah kita, ya. Tidak pernah melakukan macam-macam, tidak pernah nakal, tidak pernah berhubungan laki-laki, tahu-tahu pulang hamil. Kira-kira bagaimana? Berat. Berat. Maka ini ujian yang berat bagi Maryam. Kata Allah, "Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya." Maka dia hamil, dia pun pergi ke tempat yang jauh. Kenapa? Kalau dia hamil kemudian datang, akan jadi cibiran manusia. Apalagi kalau hamilnya 9 bulan. 9 bulan dia akan dihina-hina terus. Maka dia menjauh. Dia menjauh agar tidak diketahui oleh orang-orang dalam kondisi hamil. Sendirian. Tidak lapor kepada siapa-siapa, sendirian. Berat yang dia hadapi. Sampai tibalah setelah 9 bulan atau waktu yang sudah ditentukan, tibalah saatnya dia melahirkan. Jadi orang bayangkan, oh rupanya kamu selama ini pergi berzina. Kan dia menjauh selama ini beribadah kepada Allah. Pulang-pulang tahu-tahu punya anak. Ini perkara yang sangat berat. Sampai tatkala tiba saatnya melahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aja'a al-makhadu ila jid'in nakhlati, qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya." Tatkala rasa sakit yang dia rasakan untuk melahirkan, dan dia segera pergi menuju ke pangkal korma.
Kemudian dia berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan aku adalah manusia yang terlupakan. Kenapa? Dia membayangkan betapa berat yang dia rasakan. Saat itu dia sedang dalam kondisi sakit karena akan melahirkan. Kemudian dia kelaparan dan dia kehausan. Berkumpul 3 perkara ini pada Maryam. Ya. Dan dia mengatakan, sampai dia berangan-angan, coba saya mati sebelum ini. Dia bayangkan, ini anak kalau lahir, terus saya pulang, apa kata dunia? Ya, antum bayangkan kalau antum menjadi posisi dia. Ya. Ini apa kata dunia? Coba saya mati sebelum ini. Saking beratnya apa? Beratnya ujian yang dia hadapi. Kemudian Allah berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani." Tiba-tiba ada suara dari bawahnya berkata, "Alla tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Sungguh Rabbmu telah mengalirkan air di bawahmu, ada mata air mengalir di bawahnya. Ya. Dia kehausan, ada air, Allah siapkan air. Wa huzi ilaiki bi jidhin nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Dan goyangkanlah akar pohon korma, niscaya rutop-rutop tersebut akan jatuh dan siap kau untuk makan. Fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah dan minumlah dan senanglah dirimu. Ya. Maryam kemudian goyang apa? Akar pohon, akar korma, maka berjatuhanlah korma rutop kemudian dimakan oleh Maryam. Di sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab meskipun sedikit. Karena Maryam dalam kondisi sangat lemah mau melahirkan, kesakitan. Disuruh goyang pohon korma, enggak akan goyang pohon korma tersebut. Apalagi digoyang bagian bawah akarnya. Coba kalau antum yang goyang bukan kormanya yang goyang. Korma kalau goyang atas aja nggak bisa, kalau goyang di bawah gimana cara goyangnya? Orang kalau mau goyang bagian atas digoyang, paham? Karena Maryam kesakitan tergeletak, dia goyang apa? Ya gimana mau goyang? Tapi kata Allah, lakukan sebab meskipun sedikit, agar akibat akan datang. Urusan akibat keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang harus berusaha. Ya. Maka Maryam tatkala dia goyang, maka berjatuhanlah rutop tersebut.